Halo, perkenalkan nama saya Febri Nur Andika, NPM 086. Nama saya Diana, NPM 069. Nama saya Paskalista Jalur Pradipta, NPM 106. Di sini kami akan menganalisis mengenai cuplikan video dalam konteks komunikasi organisasi. Video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Kami sengaja tak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Informasi yang kami dapat dari video ini yaitu terdapat 2 oknum dalam sebuah kantor pajak yang berinisial MAZ selaku atasan dan DH selaku bawahan. Kedua oknum ini terlibat cekcok yang masih belum jelas diketahui secara detail penyebabnya. Namun, dugaan sementara kasus ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman dalam urusan pekerjaan antara MAZ dengan DH. Dalam kasus ini, MAZ selaku atasan melakukan kekerasan berupa kontak fisik dengan DH selaku bawahannya, yang pada akhirnya DH harus melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Berdasarkan kasus ini, terlihat bahwa pola organisasi yang terbentuk dalam organisasi ini adalah pola roda, dikarenakan pola ini mengarahkan seluruh informasi kepada dia yang menduduki posisi sentral. Individu yang berada dalam posisi sentral menerima informasi dan bertanggung jawab jika ada masalah yang terjadi berdasarkan saran dan persetujuan dari anggotanya. Dan menurut kami, dalam kasus ini belum menerapkan pola roda, dikarenakan seperti yang kita lihat, atasan belum bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kantornya secara lebih bijak dalam organisasi atau kantor tersebut. Analisis selanjutnya yaitu mengenai komunikasi yang terjadi di dalam video tersebut. Komunikasi yang dilakukan kedua oknum itu merupakan komunikasi ke bawah. Karena kita tahu informasi di sini mengalir dari individu yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari individu yang memiliki jabatan di bawahnya. Dan untuk metode komunikasi yang digunakan yaitu secara lisan. Dikarenakan dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa atasan terlihat melakukan komunikasi verbal kepada bawahannya. Untuk analisis yang selanjutnya, kasus ini kami kaitkan dengan teori lampu yang dimana dijelaskan bahwa lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja juga baik. Dan pada kasus ini, menurut kami dalam organisasi tersebut belum memiliki lingkungan kerja yang baik, sehingga membuat kinerja yang kurang baik juga. Dari kasus tersebut, kita dapat ambil pelajaran jika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, sebaiknya harus memiliki rasa tanggung jawab dan attitude yang baik. Sebagai contoh sesuai dengan kasus ini, kita selaku atasan harusnya membimbing dan menjelaskan mengenai kerjaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh bawahannya secara detail, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika terjadi suatu masalah, sebaiknya dibicarakan secara internal dengan baik, selain agar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, juga untuk menjaga citra dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian analisis kasus dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Muah.